Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan eh, mencoba untuk membuka CBT MTS 6 Cirebon. Untuk hal ini dalam rangka persiapan penilaian akhir semester tahun 2022. Sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu HP Android dan kuotanya yang cukup. Nah, setelah sudah siap, kita buka yang namanya Google Chrome atau web browser. Kita buka web browser ini. Nah, kita buka web browser ini. Nah, dibuka, nanti kita akan ke tampilan seperti ini. Nah, setelah membuka ini, kita klik tanda titik 3 paling atas sebelah kanan ini. Nah, setelah dibuka, setelah diklik akan muncul pilihan. Setelah muncul pilihan ini, kita pilih yang namanya tab samaran baru. Setelah terbuka tab samaran baru, kemudian klik di sini paling atas. Kita pencarian, yaitu pencariannya MTS 6 Cirebon, MTSN 6 Cirebon. Setelah pencarian muncul hasil pencariannya, silakan klik yang namanya MTS 6 Cirebon ini. Setelah diklik, nanti akan tampilan ke portal pelayanan terpadu online. Nah, setelah terbuka, kemudian kita cari yaitu CBT online. Setelah kita ketemu CBT online, nanti kita langsung klik buka. Nah, klik buka. Nah, oke. Sebelum kita lanjut, kenapa kita harus menggunakan yang namanya tab samaran? Nah, tab samaran ini ketika kita membuka CBT online ini tidak meninggalkan jejak atau histori. Jadi pada saat untuk ingin memperbaharui, jadi sistem ini kalau misalkan kita berkunjung lagi ke CBT ini, kalau tidak menggunakan tab samaran, maka kita harus sering-sering yang namanya menghapus histori penelusuran. Baik, lanjut. Setelah klik buka, kemudian akan tampilan seperti ini, halaman login. Halaman login ini ada username, ada password, ada jenis ujian atau kode ujiannya. Nah, username ini silakan bisa menghubungi admin, username-nya apa, kemudian dengan password-nya apa. Silakan hubungi. Nah, jika ingin tutorial di rumah, silakan bisa menggunakan username dan password itu mulai dari angka 5 sampai dengan angka 1000. Misalkan kita memasukkan username itu 5, kemudian passwordnya 5. Setelah itu klik login. Setelah klik login, akan tampilan di sebelah kanan seperti ini kalau berhasil login. Nah, setelah berhasil login, kita konfirmasi data peserta terlebih dahulu. Nama tesnya ini kebetulan uji coba, status tesnya aktif, status tesnya uji coba, tanggalnya itu tanggal tes. Ini contoh 10 November, pukulnya 19.30.
Nah, kita kembali lagi ke sebelah kiri. Apabila belum waktunya untuk ujian, maka untuk status tes ini, ya, untuk keterangan kode tes ini akan tidak ada tes. Nah, karena tanggal tesnya belum sesuai. Misalkan kita ada jadwal tes CBT itu pada tanggal 12 November. Nah, kita membuka pada hari ini 10 November, maka untuk kode ujian ini tidak ada. Nah, lanjut. Kemudian ada alokasi waktu tes. Jadi ada dikasih waktu tes untuk mengerjakan soal itu, ini contohnya 2 menit. Kemudian token ini otomatis, jadi kita tidak perlu memasukkan token secara manual. Nah, setelah kita baca konfirmasi data, kemudian kita perhatikan yang sebelah bawah. Nah, ini paling bawah ada keterangan tombol mulai hanya akan aktif apabila waktu sekarang sudah melewati waktu mulai tes. Jadi pada saat tanggal 10 November, kemudian jamnya itu, waktunya itu masih belum waktunya ujian, maka untuk tombol mulai ini akan tidak berfungsi, tidak bisa diklik. Nah, ini kita sudah bisa mengklik, yaitu nanti kita langsung saja klik mulai. Setelah klik mulai akan ada informasi. Nah, informasi ini yaitu menjelaskan tentang mode full screen. Nah, mode full screen diaktifkan, pastikan tidak menutup browser, mohon kerjakan soal ujian dengan jujur. Nah, jadi ketika pada saat sudah klik mulai ujian, kemudian kita mencoba untuk keluar dari tampilan tampilan CBT, maka akan muncul peringatan. Peringatan ini yaitu pelanggaran. Nah, pelanggaran ini akan muncul apabila kita mencoba untuk keluar. Ujian akan selesai dalam 1 detik. Nah, ini adalah contoh beberapa detik saja, karena ini sebagai contoh. Apabila misalkan dikasih waktu 2 detik untuk diperingatkan, apabila lebih dari 2 detik, maka ini akan otomatis logout tersendiri dan harus login kembali. Nah, apabila sebelum 2 detik, maka klik saja langsung lanjut ujian. Nah, setelah lanjut ujian, seperti biasa untuk CBT ini kita membaca soal terlebih dahulu, kemudian kita pilihan ganda, pilih salah satu jawaban yang paling benar. Setelah itu kita di sini ada tombol ini sebelumnya warna biru. Nah, ini sebelumnya tadinya warna biru. Warna biru ini untuk melanjutkan. Nah, ini untuk ragu-ragu. Kemudian yang ini adalah kembali. Ini kembali, ini ragu-ragu, kemudian ini lanjutkan. Nah, setelah selesai semua, kemudian waktunya masih di sini, sisa waktu. Kalau misalkan waktunya masih ada, maka tidak bisa diperkenankan untuk keluar dari tampilan CBT ini. Jadi harus stay sebelum waktunya habis. Nah, setelah itu, jika sudah selesai, warna hijau, kemudian centang hijau, diklik, nanti akan tampilan seperti ini, konfirmasi. Nah, konfirmasi ini centang, kemudian tekan tombol selesai, Anda tidak akan bisa kembali ke soal jika sudah menekan tombol selesai. Maka ini konfirmasi. Jadi apakah kita akan keluar? Kalau misalkan ia keluar diselesaikan, maka klik kotak ini untuk dicentang. Setelah itu klik selesai. Nah, nanti kita akan keluar dari tampilan pengerjaan soal. Setelah itu akan beralih ke halaman terakhir, yaitu terima kasih telah berpartisipasi dalam
tes ini, silakan klik tombol logout untuk mengakhiri tes. Nah, kita bisa lihat nilai sebelum klik logout. Nah, di sini lihat nilai. Nah, jika admin itu mengaktifkan lihat nilai. Nah, kita lihat nilai, misalkan ini hasil nilainya. Nah, ini hasil nilainya, misalkan skornya adalah 50. Nah, setelah itu kita bisa logout. Nah, setelah logout selesai. Nah, untuk CBT ini kita selalu menggunakan yang namanya tab samaran baru. Jika untuk mata pelajaran yang ini sudah selesai, kita keluarkan terlebih dahulu untuk tab samaran barunya. Setelah itu untuk ke soal berikutnya kita gunakan kita masuk lagi ke tab samaran baru. Nah, terima kasih. Itu mungkin penjelasan sedikit kaitan tentang CBT PAS untuk tahun 2022. Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan langsung ke admin dengan menghadap tentang penjelasan bagaimana caranya penggunaan CBT PAS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.